Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Andina Kalimah Prasasti dengan NIM L200190103, berasal dari kelas C, akan mempresentasikan tentang program ATM, yaitu program berorientasi objek ya. Kali ini mata kuliah saya diampu oleh Pak Dimas. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan program ATM. Saya membuat dua program, yaitu satu untuk program non-GUI dan satu lagi dengan GUI. Sekarang saya akan menjelaskan bahwa bagaimana program untuk non-GUI. Nah, kali ini non-GUI akan saya jelaskan melalui kelas saldo pertama kali ya. Di sini ada package bank. Package bank di sini paketan untuk memuat ATM menu, ambil Java, bank ATM, saldo, dan login. Sedangkan ini ada import Java Auto Scanner, itu untuk menginput suatu yang kita ketik untuk nantinya. Setelah itu ada public class saldo, terus ada instance variable, yaitu ada double saldo dengan saya kasihkan kriteria nilainya itu sekitar 3 juta. Habis itu double hasil, habis itu scanner untuk objeknya adalah masukkan sama dengan new scanner system in. Nah, ini untuk pemanggilan yang nanti akan mau diketik kita tuh apa aja. Terus ada encapsulation, di sini ada setter and getter. Itu setternya ada parameter variabel, yaitu double saldo. Terus menggunakan this saldo sama dengan saldo. Lalu saya buat saldo sama dengan hasil, yang mana disebut dengan kalau saldo itu nilainya sama dengan nilai hasil, seperti itu. Terus public double get saldo di sini bersifat getter, yang mana nanti akan memiliki pengembalian nilai dari saldo. Terus public void saldo, di sini saya menggunakan method void, itu nanti menjadi awalan menu pertama kali alias nomor 1, itu dengan outputnya saldo awal berjumlah sekian-sekian dengan ditambahkan keterangan dari variabel saldo. Setelah itu void simpan uang, ini saya juga menggunakan parameter variabel, bisa disebut juga sih parameter method ya. Nah, ini saya menggunakan in simpan alias integer simpan untuk menginput atau memanggilkan masukan ini nanti sebagai inputan berapa nominal yang akan kita masukkan. Dan ini simpan sama dengan masukkan titik next integer. Setelah itu kalau udah dimasukkan dengan input, nanti akan menghasilkan output yang nantinya dengan kalimat isi nominal untuk simpan sekian rupiah. Nah, ditambah simpan tadi yang nantinya kita udah memasukin input yang kita ingin kita cetak atau ingin kita outputkan gitu. Lalu di sini ada saldo, di mana saldo di sini itu untuk pemanggilan. Kalau simpan uang itu sifatnya adalah penjumlahan, jadi simpan ditambah saldo. Jadi simpan ini nominal yang kita tulis ditambah dengan saldo yang udah kita tentuin nilainya dari awal. Misalnya kalau 4 juta tambah 3 juta berarti 7 juta. Lalu akan nanti munculnya sistem outprintln saldo Anda sekitar atau sekarang menjadi beberapa rupiah plus saldo. Nah, plus saldo ini maksudnya adalah pemanggilan saldo yang mana
tadinya sebagai pemanggilan untuk penjumlahan dari suatu metode. Seperti itu. Lalu beralih ke kelas keduanya, itu masih sama ya, package sama importnya tadi masih mengandung Java AT Scanner, apalagi package-nya satu ya, jadi satu, dan itu harus sama gitu. Nah, ini public class ambil extend saldo. Nah, ini sebagai ini gimana ya? Intinya kayak ngambil dari suatu entah itu metode atau variabel yang mana mengandung dari kelas saldo. Nah, maksudnya itu nanti akan menghasilkan seperti ini: override public void saldo, public double saldo, bahkan simpan uang pun juga bisa dijadikan dengan satu kelas diambil, tapi harus pakai override seperti itu. Nah, ketentuannya juga ada di sini public static final double bonus. Nah, static final ini kan harus benar-benar dikasih nilai. Kalau tidak dikasih nilai tidak bisa dijalankan. Jadi nanti untuk variabel double bonus yang static final ini yang sama dengan 10.000 itu saya masukkan ke metode bonus. Bonus ini nanti bekerja untuk penambahan. Kalau kita nginput suatu nominal untuk ditabung, maka hasil yang nominal ditabung tadi itu mendapatkan bonus 10.000. Lalu ada string nama, ini juga masih instant variable, ini instant variable, dan ini juga masih instant variable. Masih seperti tadi, override ini juga fungsinya untuk menampilkan dari suatu metode dari kelas 1 ke kelas lainnya, seperti itu. Lalu untuk public void ambil, saya menggunakan juga parameter method, ya maksudnya ada parameternya gitu. Ya, ini juga masih menggunakan void, yaitu double ambil untuk memasukkan suatu nominal. Itu akan menjadikan ambil sama dengan masukkan titik next double. Nah, setelah itu kan kita mengisi ibaratnya kita mengisi nominal berapakah yang mau kita ambil. Setelah itu akan dicetak atau menghasilkan output bahwa ambil uang nanti itu nilai ambil akan tercetak di situ. Nah, di sini juga saya menggunakan fungsi if else if. Nah, kenapa saya menggunakan if else if? Karena kan di ATM itu kan sepertinya juga kayak perumpamaan. Kalau kita ngambil banyak, satu kurang, berarti nggak bisa, alias tidak menerima sistem ATM-nya itu. Tapi kalau kita mengambil banyak, saldo juga pas, itu mungkin bisa. Nah, jadi prinsip saya menggunakan if else if itu seperti itu. Nah, ini ada double AM. Double AM ini sebenarnya local variable ya. Local variable-nya untuk memanggil pengurangan saldo itu nanti dikurang sama nilai ambil. Maksudnya nilai nominal yang kita ambil. Habis itu nanti akan munculnya sistem outprintln, terus akan memunculkan dari ini nilai ambil di sini. Jadi kita mau ngambil berapa nanti akan memunculkan kalau kita mau ngambil uang itu sebesar berapa. Setelah itu muncul lagi output yang mana ini nilai saldo akan berkurang karena kita memanggil dari lokal variabel double AM. Itu kalau sifatnya saldo lebih dari nilai ambil loh ya. Tapi kalau untuk else if-nya saldo itu kurang dari nilai yang kita ambil atau nominal yang kita ambil, maka akan muncul outputnya gak bisa diambil, saldo kurang, seperti itu. Dan lalu ada transfer uang, di sini juga sama, hanya saja tidak menggunakan public, berarti kan bersifat default, sama kayak simpan uang tadi dan bonus. Nah, di sini juga menggunakan double transfer. Transfernya untuk memanggil atau berfungsi untuk
supaya kita bisa memudahkan memasukkan nominal, maka masukkan next double. Terus sistem outprintln ini untuk menyatakan kalau kita tuh jumlah transfernya sekian, maksudnya dari nilai yang kita ambil di transfer tadi, untuk ketik nominalnya tuh berapa. Masih seperti juga public void ambil, transfer uang juga mengandung sistem if dan else if. Sama sistemnya. Hanya saja di sini tuh pakai saldo kurangin transfer, terus plus transfer, lokal variabelnya double tr, juga ini pakai tr karena untuk memanggil nilai saldo yang akan dikurangi. Seperti itu. Ini juga else if-nya saldo bisa lebih dari maupun kurang dari transfer. Maka kalau kurang dari transfer maka juga memunculkan output saldo itu kurang. Setelah itu ada void bonus. Void bonus ini merupakan metode yang terakhir di kelas ambil, yaitu dengan double bonus parameternya. Terus juga lokal variabelnya adalah double tabung sama dengan 0. Sistem outprintln ini digunakan untuk kita akan mengambilkan nominal tabungnya itu mau berapa gitu. Maksudnya kita akan menginput suatu nominal yang akan ditabungkan. Nah setelah itu kan udah diketahui nih lokal variabel tabung. Nah, sepertinya kan double tabung sama dengan 0 karena lokal kan. Nah jadi tabung sama dengan masukkan dot next double seperti itu. Nah kita buat lagi di sini bonus, pemanggilan bonus ini juga diambil dari parameter sebenarnya, sama dengan tabung diambil dari lokal variabel ditambah bonus diambil dari nilai yang sudah kita tetapkan di static final double bonus sama dengan 10.000. Maka nanti hasilnya akan menjadikan dua output. Yang pertama itu adalah menjelaskan kalau kita itu nabungnya sekian, terus dapat bonusnya juga 10.000. Bisa juga diganti, kalau nggak cuma 10.000 bisa 20.000, 30.000, sesuai yang diinginkan. Maksudnya sesuai kita untuk niat gantiin apa enggak gitu. Yang penting saat static final double bonus tadi itu, entah itu double, entah itu integer, entah itu string, entah itu float dan sebagainya, harus ada nilai di situ. Kalau tidak, maka akan terjadi kesalahan. Habis itu sistem outprintln yang kedua ini menjelaskan kalau total kita nabungnya itu penjumlahan dari tabung ditambah dengan bonus. Lalu yang ketiga itu ada kelas ATM menu Java. Nah, masalah package sama import masih sama. Terus masih scanner, hanya saja bedanya itu tadi tulisannya adalah masukkan ya, kalau ini pilih karena ATM menu. Terus ini prefer static in. Nah bedanya kalau static final itu harus ada nilainya di situ. Maksudnya nilai yang terserah mau nilainya itu kalau string ya berarti huruf, kalau integer, float, dan double berarti angka ya, seperti itu. Tapi yang penting ada nilainya. Lalu ada pemanggilan kelas saldo dan ambil itu dengan membuat objek baru SD dan AM. Kemudian ada yang pertama itu output selamat datang di ATM mahasiswa UMS. Terus ini ada for yang tadi, maksudnya ini kenapa ada private static ini karena untuk pemanggilan counted loop, lebih tepatnya itu karena biar gimana sih untuk caranya untuk mengulang dari program awalnya seperti itu. Terus ini saya juga menggunakan counted loop yang bersifat post. Kalau pre itu bedanya hanya di, kalau post itu kan i++, kalau pre itu ++ i, seperti itu. Terus ada sistem outprintln ini
ini untuk enter ya biar ada jarak. Terus ini ada pilihan, ini ada menu, lalu ada pilih menu sama dengan. Nah, di sini saya juga memiliki lokal variabel yaitu integer menu sama dengan pilih .next integer. Setelah itu ada fungsi if, else, if dan else. Nah, di sini ada menu sama dengannya itu sampai angka kelima, dan menu lebih dari itu hanya di angka kelima. Maksudnya ini kalau kita menggunakan menu sama dengan angka 1 sampai 5 itu dia menerima kalau menu yang dipilih itu ada, dan kita langsung diminta untuk mengisi nominal yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Itu menu untuk sama dengan. Jadi langsung simpan, SD simpan uang, SD saldo, AM ambil, AM transfer uang dan sebagainya. Terus untuk else if-nya menu sama dengan 5, terus itu juga AM bonus. Nah, kalau untuk menu lebih dari 5, maka digunakan kalau kita tidak sengaja menekan tombol angka lebih dari 5, yaitu dari 6 sampai seterusnya, maka munculnya output tidak ada menu lagi, baru nanti break itu bekerja seperti itu, biar memberikan jarak rentan untuk perulangan program dari awal kembali, seperti itu. Lalu saya alihkan ke ini ya, ke program ATM berbasis GUI. Nah, di sini saya menggunakan komponennya ada JFrame, ada JTextField, ada JLabel, ada JButton. Ini untuk JButton. Terus ini JTextField dan ini JLabel. Ini juga sendiri adalah JFrame. Nah, frame itu sebenarnya adalah dasar. Terus kalau label itu untuk penulisan kayak keterangan kalau kita tuh habis, biar gampangnya tuh di frame tuh ada tulisan apa aja. Terus JTextField itu digunakan mengisi teks sesuai kapasitas yang kita buat untuk teksnya. Setelah itu untuk button sendiri bekerja sebagai kalau kita mengeklikkan suatu tombol maka akan muncul program baru ataupun program yang nanti mengembalikan suatu program, seperti itu, mungkin seperti itu. Terus langsung ke source, ini importnya bank.bank ATM ya. Terus Javax Swing J option pin. Nah, Javax Swing J option pin. Nah, ini kenapa harus ada import bank ATM? Karena nanti saya akan bekerja untuk setelah login nanti JFrame-nya akan berubah ke kelas bank ATM. Alias nanti dari suatu program login kalau jika berhasil dan itu sesuai dengan password maupun username, maka akan langsung terjun ke kelas bank BTM, bank ATM ya, seperti itu. Lalu ada di sini ada dua metode sebenarnya. Kenapa dua metode? Karena sebenarnya cuma mengandalkan login, action perform dan cancel action perform. Dan jangan lupa kalau untuk kalau di GUI sebenarnya kalau di button itu klik kanan langsung ke action event ya sebenarnya. Habis itu baru action perform, seperti itu. Nah, di sini ada ada fungsi if dan else. If-nya itu digunakan untuk get text dari username dan password. Nah, kenapa di sini get text-nya itu seperti ada garis-garis di tengah tulisan get text ini? Sebenarnya itu kayak membuat
kayak membuat seperti bintang ataupun mungkin mode bundar pas waktu kita menginput password atau mengetik password yang telah kita buat. Di sini saya menggunakan username sama password itu sama, maksudnya admin gitu. Nah, di sini kalau semuanya benar, jika password admin dan username-nya admin, maka akan memanggilkan bank ATM. Nah, setelah itu ada dispose. Show ini untuk pergantian langsung ya. Jadi pergantian langsung. Dispose itu sebenarnya untuk mengeluarkan suatu JFrame atau mungkin kelas yang berhubungan dengan mungkin GUI sih. Kalau menurut saya masih belajar, jadi saya pahamnya ada di GUI. Jadi dispose ini digunakan untuk mengeluarkan suatu program GUI dari kelas 1 ke habis itu bisa untuk ke kelas lainnya, maupun udah mentok itu aja di kelas itu aja. Nah, seperti ini Kak, cancel. Kalau kita klik cancel kan langsung otomatis keluar, nggak lanjut ke bank ATM. Nah, itu kan berarti otomatis tidak lanjut ke bank ATM, kecuali kalau ini, karena tadi panggilannya ada new bank ATM, maka lanjut ke kelas bank ATM. Disitu ada else. Nah, else ini berfungsi untuk set text dan reduce focus, bahkan option pane. Option pane itu show message dialog, root pane. Root pane ini kayak ibaratnya kita membuat program jadi satu dengan program, tapi untuk memberikan suatu keterangan ya, kayak seperti ini. Password salah, jadi coba lagi. Username salah pun juga coba lagi, seperti itu. Sedangkan kayak cancel tadi juga saya jelaskan ya, itu dispose. Nah, dispose itu nanti nggak lanjut ke bank ATM karena tidak ada keterangan new bank ATM di sini untuk pemanggilan bank ATM. Lalu untuk kedua itu ada di source lagi di bank ATM, pas bank ATM juga mengandung Java Swing J option pane. Nah, di sini udah ada lokal in the instance variable. Nah, itu ada double hasil, string answer, double saldo, in masukan. Nah, saya lanjut, mohon maaf tadi ada suara azan, jadi saya berhenti terpaksa. Nah, di sini langsung saja, ini ada kayak semacam metode non void. Begitu juga di kelas login tadi ya, itu juga metode non void. Ya kayak public login, terus init components. Nah, seperti itu. Init components itu sebenarnya kayak untuk mengandungkan beberapa komponen-komponen. Mungkin seperti itu ya. Ini karena bawaan dari GUI-nya sendiri sih, seperti gitu. Jadi saya cuman ibaratnya kayak untuk mengatur untuk bagaimana button dan JText fieldnya itu bekerja, seperti itu. Nah, di sini juga public bank ATM, ya ini juga sebenarnya non void, tapi ini bukan setter ya. Dan ini juga mengandung parameter yang mana mengandung integer saldo. Di saldo sama dengan saldo. Nah, seperti itu. Di sini ada juga yang namanya private void, button check saldo, action perform. Jangan lupa setiap ingin menggunakan action perform itu tetap ada Java awt event action event evt. Nah, di sini ada J option pane, show message dialog, root pane, saldo Anda saat ini sama dengan pemanggilan nilai saldo. Nah, ini tadi hasil sama dengan saldo, dan saldo sama dengan hasil. Answer di sini itu digunakan untuk set text-nya nanti, pemanggilan di JText field-nya
yang ini untuk penampilan nominal. Nah, seperti itu, JText Field yang dikhususkan untuk penampilan nominal. Namanya dengan cara dipanggilkan fungsi answer, terus dengan string format tanda petik persen, koma, titik 2F dan saldo. Seperti itu. Lalu ada private void button simpan action perform. Simpan di sini kayak tadi ya, ibaratnya simpan uang. Nah, ya seperti ini, saldo ditambahkan masukan. Saldo sama dengan hasil, habis itu answer, bla 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 bla. Maksudnya kayak sama yang tadi. Jadi setiap di metode itu answer memiliki yang sama ya, maksudnya tampilan yang sama, yaitu string titik format tanda petik persen, koma, titik 2F, koma, tanda petik lagi, koma, hasil. Entah itu saldo, entah itu hasil, sama saja sebenarnya. Lalu yang penting nanti jangan lupa untuk ditampilkan, jadi memanggilan ini ya, answer dari text tampilan kedua text seperti ini. Kenapa saya ubah ke tampilan kedua? Karena ini saya edit dan change variable name seperti itu. Setelah itu ada di sini kalau simpan ya kayak sama tadi ya di kelas saldo, kalau nggak salah tadi saya agak lupa. Ini ada saldo ditambahkan nilai masukan yang kita masukkan nominalnya. Setelah itu private void button transfer action perform. Di sini berfungsi untuk transfer. Jangan lupa kalau tadi yang di kelas ambil itu kan saya nggak pakai nama. Nah, kali ini saya pakaikan nama untuk memasukkan nama dan nanti akan menerangkan ini siapa yang akan dikirimkan dan nominalnya itu berapa. Seperti itu. Dengan cara masukkan integer, parse in. Ini juga masukkan angka. Itu. Lalu ada J option. Kenapa ada 3 J option? Show message dialog, show confirm dialog, dan show message dialog. Show message dialog itu sebenarnya fungsinya kayak ibaratnya sistem outprint learn. Tapi ya jangan lupa dengan root pain ya. Itu untuk menerangkan kalau di sini programnya sedang apa, mungkin seperti itu. Memberikan pesan-pesan. Kalau confirm sebenarnya itu kayak oke, apa, cancel. Kayak misalnya apakah ingin lanjut, nanti akan menunjukkan nilai oke atau cancel. Jadi kayak ibaratnya kayak pilihan seperti itu. Sistem exit, nah exit itu untuk memberhentikan root pain ini, seperti itu. Maaf ini lagi ikomah. Terus ada else if ini ada saldo, tadi saldo kurang dari masukan ya, dan terus ini ada saldo lebih dari masukan. Maka kalau saldo lebih dari masukan itu ya saldo kurangin masukan. Begitu juga nanti ya ada di button ambil action perform, itu juga sama, saldonya juga dikurangin seperti itu. Nah, terus ada saldo sama dengan hasil, answer, string format, JText tampilan kedua, setText answer. Nah, habis itu akan memunculkan output kalau jika saldo itu lebih dari masukan. Saldo saat ini adalah saldo yang sudah dikurangi dan berhasil transfer kepada itu nama yang tadi kita ketik. Lalu sebesarnya adalah masukan alias pemasukan nominal yang kita akan transfer. Seperti itu. Bahkan di button ambil sendiri pun juga sama. Saldo kurangi masukan. Hanya saja nanti menampilkan saldo saat ini itu cuman sekitar ini, maksudnya udah dikurangin dari button apa tuh namanya transfer, seperti itu. Kalau ambil sendiri juga ada masukkan angka dengan integer, parse in.
Jadi sebenarnya kayak apa ya, integer parser itu kayak ibaratnya kalau kita memasukkan scanner yang mana menggunakan titik next integer seperti itu. Kalau di GUI, kalau yang di non GUI mungkin kebanyakannya menggunakan scanner. Nah, setelah itu tadi udah dispose, itu sudah diterangkan, dan saya tag sendiri kok ada cuma tanda petik. Ini karena digunakan untuk JText fieldnya itu benar-benar tidak ada nominal atau angka nominal sekalipun di situ, dan itu kosong alias blank ya, blank text field seperti itu. Seperti itu hasilnya jika dijalankan kedua program tersebut. Jadi bisa dilihat perbedaannya antara coding non GUI dengan coding GUI. Itulah presentasi saya. Bila ada salah kata dan bila ada salah dalam penjelasan di presentasi kali ini, saya mohon maaf, dan juga jika ada masih kekurangan yang harusnya bisa saya jelaskan lebih lagi, juga mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.